Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Nah Pak Anton, saya mau minta pendapat Pak Anton dalam materi pengambilan keputusan. Saya akan ambil kasus di akhir, yang biasa terjadi ya Pak ya, di akhir penghujung tahun ajaran. Ya. Biasa kan anak-anak akan diadakan rekapitulasi nilai, terus diadakan rapat guru. Misalnya nih Pak Anton, ternyata ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM gitu. Kira-kira ini kan jadi kendala ya Pak Anton untuk Bapak Ibu guru, juga untuk anak-anak. Nah, saya akan mencari tahu sebenarnya bagaimana pengambilan keputusan Pak Anton dalam kasus tersebut. Yang pertama, ada uji legal dan regulasi Pak. Kira-kira dalam kasus itu adakah aspek pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik bagi Bapak Ibu jika nilainya itu tetap seperti itu atau maupun dinaikkan Pak? Ya, jadi kalau dilihat dari proses penilaian itu adalah cukup panjang. Penilaian itu sepanjang tahun, berarti dari Juli sampai dengan Juni. Nah, proses penilaian itu sebenarnya karena begitu panjang, maka perlu juga diwaspadai kaitannya dengan awal kan sudah ditentukan penentuan KKM. Jadi para guru hendaklah memperhatikan kaitannya dengan KKM dan hasil belajar anak. Dari PTS semester 1 sudah kelihatan bahwa ini ternyata masih di bawah KKM. Apa yang harus diperbuat? Yaitu terutama adanya remedial. Nah, remedial ini juga diberlakukan bagi anak terutama yang mendapatkan di bawah KKM. Memang kalau kita langsung menuju kepada penilaian di akhir tahun, maka semuanya akan menjadi satu, ini terjadi ketidakberesan, terjadi kekurangan dan terjadi semacam kesalahartian bahwa penilaian itu hanya semata-mata ada di penghujung tahun. Padahal sebenarnya penilaian itu adalah sepanjang tahun. Maka kalau penilaian itu sepanjang tahun artinya proses dari PTS semester 1 sampai dengan semester 2 akhir itu sebenarnya sudah ketemu. Maka kalau penilaian itu dilakukan secara benar sebenarnya tidak menjadi beban di penghujung tahun, tetapi adalah menjadi beban sepanjang tahun. Itu maka tidak akan terjadi semacam ilegal dan lain sebagainya, bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya, karena proses penilaian disadari bahwa itu dilakukan sepanjang tahun. Dan dalam penilaian itu sebenarnya tidak merupakan angka semata-mata, tetapi adalah capaian anak dalam proses belajar. Misalnya ada perlakuan, ada kemajuan yang semula tidak, contohnya matematika tidak bisa perkalian menjadi bisa perkalian. Nah, ini salah satu perkembangan. Nah, di satu sisi perkembangan itu adalah merupakan satu kemajuan dari titik penilaian. Jadi kalau dipandang itu melanggar hukum, saya kira justru yang harus kita kedepankan adalah bahwa penilaian itu tidak hanya sekedar penilaian pengetahuan saja, tetapi penilaian itu adalah penilaian proses. Oke, baik Pak. Tapi berarti dalam kasus itu ada nilai yang bertentangan dong berarti kan Pak Anton? Ya, paling 1-2. Nah, 1-2 itulah yang harus kita lihat sebagai satu kemauan dalam proses penilaian. Maka dalam hal ini guru harus bisa melihat secara luas, terutama untuk kasus anak ini. Apakah dalam proses penilaian ini mungkin ada ketidaknyamanan ketika sakit dan lain sebagainya, maka itu perlu dilihat. Dan proses katakanlah untuk mencapai KKM itu perlu ada namanya remedial. Nah, remedial belum berhasil itu masih dikasih kesempatan adanya penugasan. Penugasan pertama belum berhasil, ada penugasan kedua. Kemudian juga ada istilahnya perlakuan yang berikutnya. Mungkin dengan memberikan semacam penugasan yang lain, atau mungkin diminta untuk membuat alat peraganya dan lain sebagainya. Itu salah satu dari cara untuk memberikan solusi dari penilaian.
Oh, oke Pak. Berarti sebenarnya ada opsi-opsi trilema yang lain ya Pak? Iya. Ya, bukan hanya langsung memberikan nilai ya. Iya. Oke, baik Pak. Berarti kira-kira kalau ketemu kasus anak yang seperti itu, keputusan Pak Anton kalau sebagai guru akan seperti apa yang diambil Pak? Ya keputusannya seperti tadi, jadi harus kita laksanakan prosedur untuk itu adalah pertama remedial, yang kedua adalah kalau itu belum tercapai masih dengan penugasan, kalau penugasan pertama belum ini, penugasan yang kedua kalau belum ini adalah membuat katakanlah alat peraga yang lebih aktual. Oh, oke, baik. Tapi dalam hal ini saya menarik kesimpulan berarti sebenarnya yang dilihat adalah proses anak, bukan berarti nilai di ujung akhir itu ya Pak. Berarti naik kelas itu adalah haknya si anak. Ya. Begitu ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Anton. Cukup sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu sebelumnya ya Bu ya. Iya. Jadi saya kesini sebenarnya mau berbincang-bincang tentang cara pengambilan keputusan dalam kepemimpinannya Bu Retno. Kebetulan materi ini juga sedang dipelajari di guru penggerak. Nah Bu Retno udah berapa sih Bu? Kira-kira di level sekolah? Kurang lebih berapa ya? Harus hitung dulu ya. Kurang lebih mau jalan 8. Mau 8 tahun ya Bu? Berarti lama juga ya Bu? Boleh dikatakan relatif ya antara menengah lah. Berarti udah Lama melewati sudah yang mulai. dua generasi itu ya, Udah generasi mulai. saya sama generasi yang baru ini kan. Gitu kan. Dan 2 jenjang SD dan SMP. Oh SD juga dulu ya Bu ya? 2 tahun. Oh baru ke SMP. SMP dan SD dulu baru SMP. Oh. 2 tahun SD Bintaro, kemudian lanjut SMP khusus Patra. Oh berarti baru ke Patra ya. Nah Bu Retno, saya sebenarnya mau minta izin, adakah kira-kira kasus yang bisa kita diskusikan untuk saya melihat gitu, gimana sih sebenarnya cara pengambilan keputusannya Bu Retno gitu. Saya mau belajar gitu. Berkaitan dengan kasus ya. Iya. Dalam sebuah institusi atau terutama sekolah ya pasti banyak kasus lah, kita nggak bisa pungkiri ya. Betul. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan itu dan itu tepat guna dan tepat sasaran. Iya. Salah satu contoh aja ya, ada banyak contoh tapi ini yang sering kita alami setiap tahun. Oh iya. Apa berkaitan dengan nilai penilaian anak-anak, terutama saat kita rapat dewan guru untuk kenaikan kelas 7 naik kelas 8 atau kelas 8 ke kelas 9. Ini yang pastinya itu dialami oleh sekolah-sekolah manapun. Itu berkaitan dengan kompetensi anak yang kita mempunyai target. Contoh yang real aja, contohnya kelas 7 dengan KKM kita udah patok, contohnya 73, ternyata anak di saat PAT itu nilainya tidak mencukupi seperti itu dengan KKM 73. Meskipun ada remedia, itu kan remedia berlaku untuk penilaian harian, kemudian PTS, sedangkan PAT kan kita tidak ada waktu dan waktunya singkat. Iya. Jadi ini yang menjadi dilema setiap tahun bagi kita. Itu kasusnya. Kemudian berkaitan dengan penanganan, untuk penanganan ini ya kita akan rapatkan bersama-sama. Bagaimana akhirnya menjadi solusi yang terbaik untuk anak ini, tapi ini juga jangan menjadi bumerang untuk di luar dari rapat intern kita ada semacam labeling atau semacam stigma, wah pasti nanti akan naik kelas dengan sendirinya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya meskipun nanti kita sama-sama secara boleh dikata secara rapat itu kita sama-sama punya komitmen, tapi juga untuk anak ini ya harus ada cara untuk bagaimana supaya target kriteria kelulusan itu dicapai oleh anak. Tapi sama sih Bu Retno. Saya juga ngalamin ya benar-benar. Semuanya kan, ya itu menjadi semacam bahan diskusi setiap tahun. Iya betul, setiap tahun. Selalu berulang kali. Tapi Bu Retno, kira-kira nih Bu Retno, dari kasus itu dan keputusan yang akan Bu Retno ambil, apakah keputusan itu kira-kira nanti akan melawan hukum atau melanggar hukum?
Kalau berkaitan dengan bagaimana keputusan untuk anak-anak tertentu ini yang tidak mencapai KKM di nilai akhirnya itu bagi saya tidak. Enggak ya? Bagi saya itu tidak melawan hukum. Iya. Oke. Tapi akankah melanggar kode etik atau profesi guru gitu gimana? Tergantung dari sisi mana. Menurut saya sih kalau berkaitan dengan kode etik guru, justru ini yang menjadi, kalau bagi saya ya, Ya. itu menjadi nilai plus untuk guru itu, bahwa guru itu tidak hanya sekedar secara formal mengajar, tapi bagaimana sisi-sisi dari segi psikologis anak ini. Coba kita bayangkan anak ini sudah 1 tahun dengan kompetensi yang istilahnya sudah berjuang, tapi kompetensi anak ini memang pada dasarnya kurang gitu loh. Tapi sudah guru memberikan media dan sebagainya, tapi di ujung dari penilaian kenaikan kelas ini itu tinggal beberapa dikit aja. Apakah kemudian kita akan saklek ya, istilahnya saklek kemudian tidak menaikkan? Kan ini justru sebenarnya dari segi psikologis anak kan kasihan juga. Iya. Kemudian dari segi guru, bagaimana kita sebagai seorang guru itu mempunyai hati nurani untuk anak ini harus kita perjuangkan. Tapi tidak dengan otomatis, tapi dengan berbagai cara untuk anak ini benar-benar bisa mencapai nilai yang kita harapkan itu. Gitu. Oke. Ih, saya jadi dengan dari hati nurani ya, benar-benar. Jadi susahnya gitu juga ya, Bu, Ya. jadi guru ya. Kalau misalnya nih Bu Retno, kasus ini dan keputusannya Bu Retno terpublikasi di media sosial, bagaimana kira-kira perasaan Bu Retno? Sebenarnya secara jujur, kalau berkaitan dengan kasus ini dalam artian bahwa ada tertentu anak yang kita berbicara untuk selama ini ya, untuk anak-anak yang istilahnya kita naikkan untuk supaya nanti naik ke level ke atas itu, sebenarnya juga secara akademik itu tidak di bawah benar gitu, hanya beberapa selisihnya. Jadi kalau dipublikasikan sebenarnya saya kurang setuju karena apa? Ini adalah ranah untuk hasil kesepakatan atau kebijakan dari sekolah secara intern. Ini yang istilahnya tidak bisa dipublikasikan ke banyak orang, menjadi konsumsi untuk pribadi bukan konsumsi publik, gitu. Seperti itu. Jadi biarlah untuk yang lain berproses aja, bahwa anak-anak ini dengan beberapa kesulitan pembelajaran kemudian kita tangani dengan baik, akhirnya mencapai apa yang kita harapkan, contohnya KKM 75 itu tercapai, udah selesai. Ada hal tertentu yang saya kurang seret apa yang menjadi kebijakan itu dipublikasikan di banyak orang, karena justru hal ini jangan sampai menjadi bumerang untuk sekolah itu sendiri. Iya, betul, benar setuju. Apalagi nama baik sekolah setelah semua proses dilakukan ya Bu Retno ya, saya setuju. Nah, misalnya Bu Retno kan punya tokoh idola nih ya, pastinya. Kira-kira kalau tokoh idola Ibu mengalami kasus yang sama, akankah dia membuat keputusan yang berbeda dengan Ibu, atau malah kayaknya sama nih keputusan yang saya? Pikir dulu ya, tapi berkaitan dengan tokoh idola ada pastinya, tapi berkaitan dengan seandainya pengadilan menghadapi masalah itu, kemudian apakah sama actionnya, kebijakannya itu kemungkinan sama. Tokoh idola itu tidak jauh dari dunia pendidikan. Oh iya. Nah, mungkin Ibu Nelly tahu yang berkaitan mengajarkan 3 prinsip Pinarso Simbodo dan sebagainya. Ki Hajar Dewantara ya Bu Betul, ya. betul. Tapi dari saya lihat dari background untuk belajar Dewantara, kemudian apa itu, bagaimana seorang guru itu benar-benar dari sisi psikologi anak, kemudian dari segi pedagogi dan sebagainya itu, saya yakin kalau menghadapi kasus yang serupa ini pasti bagaimana akan membuat anak ini untuk ya seperti tadi dikatakan dinaikkan, tapi dengan proses, mungkin dengan tugas, proyek dan sebagainya. Karena keberhasilan anak ini tidak seketika itu, hari itu juga, tapi lewat proses. Dari pembelajaran ini menjadi semacam
pembelajaran ya untuk berikutnya, saya akan belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Gitu. Saya setuju banget. Tapi keren loh bener. Beneran saya jadi kaget dengernya, iya juga ya, melihat sebenarnya dari guru tuh bukan mengajar aja ya, tapi melihat sisi psikolognya anak gitu ya. Ya sekedar, tidak hanya sekedar kita pengajar, tapi kan seorang pendidik. Iya. Bagaimana supaya balance untuk anak-anak ini kita memberikan kompetensi, tapi juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak ini mempunyai karakter yang akhirnya nanti bertumbuh. Itu akan menjadi prinsip kita. Setuju Bu, setuju banget. Keren Bu. Nah, terakhir ini Bu, berarti dari kasus yang tadi, apa keputusan yang Bu Retno akan ambil untuk siswa? Berkaitan dengan siswa yang berkaitan dengan kasus untuk anak-anak tertentu yang nilainya kurang mencukupi itu. Iya. Itu tadi bahwa kesimpulannya, tapi tetap itu menjadi musyawarah untuk kita semua ya di dalam rapat guru itu, bahwa kita akan memperjuangkan anak untuk nanti bisa naik kelas, tapi dengan istilahnya tidak cuma-cuma, tapi bagaimana berproses, kita memberikan waktu untuk anak ini mengerjakan tugas atau proyek tertentu, supaya anak ini juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikannya, sehingga dari segi psikologis anak ini juga tidak menjadi beban, karena dengan anak ini tidak naik kelas itu pastinya secara psikologis anak ini kena. Kemudian dari sisi yang lain ya orang tua lah, kakak aja orang tua, dari segi ekonomi kan juga kasihan, selama 1 tahun orang tua udah kerja keras apa tapi sia-sia. Dari segi tapi terlepas dari itu semuanya sih yang pasti dari segi kita akan perhitungkan psikologis anak itu, bagaimana anak ini nantinya untuk kalau seandainya tidak naik kelas selama 1 tahun, kemudian lihat teman-temannya sudah naik kelas dan sebagainya, itu yang kita pertimbangkan betul. Dan yang kedua, bahwa ketidaknaikan kelas kita tunda itu adalah bukan keputusan yang tepat untuk anak ini, karena anak ini istilahnya kesuksesan itu tertunda sesaat aja, tapi nanti ke belakangnya, ke depannya akan menjadi itu sih simpelnya. Keren. Ya. Saya tadi ngeliatnya berarti Bu Retno itu menekankan ke proses anak ini. Betul. Ya, bukan berarti kompetensinya harus sama ya Bu ya, Betul. tapi udahkah anak ini berproses? Ya. Intinya belum ada klik aja untuk anak ini tanggung jawab. Iya iya, betul saya setuju. Nah Bu Retno, sebenarnya pertanyaan saya hari ini sampai di situ. Terima kasih banyak Bu Retno sudah mau ajarin saya. Ternyata cara pandangnya gak saya tuh tadi kayak cara pandangnya, wah Bu Retno keren banget mikirnya sampai situ gitu. Terima kasih banyak.